rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Papiran bab 24 terakhir. Terakhir 24, 25 berarti. Al-Babul Khamis wal Ishrul. Bab yang ke-25. Fi fadilatin nikahi, ing dalam bahasan keutamaan nikah. Membahas tentang keutamaan menikah. An Ibni Umar anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dunya kulluha mata'un. Ad-dunya, dunia itu, kulluha, setiap sisi itu, setiap yang dari dunia itu, mata'un, adalah perhiasan. Di dunia ini rupanya bisa jadi harta, bisa jadi tahta, bisa jadi wanita, bisa jadi Toyota, bisa jadi apalah, tata. Sekarang tambah kuota ya. Jadi ad-dunya kulluha mata'un. Dunia itu semuanya adalah perhiasan semata. Jadi cuma berhias saja. Jadi bukan yang pokok. Yang pokok kan akhirat itu. Tapi dunia itu cuma hiasan saja. Nah, hiasan itu kan untuk memperbaiki pokoknya itu sebenarnya, penampilannya. Yang dipentingkan adalah penampilan perhiasan. Makanya banyak orang yang kampanye, kadang mengkampanyekan diri, mencitrakan diri. Itu karena dia duniawi banget. Tapi orang yang bisa membuat dunia ini menjadi bernilai akhirat itu yang paling bagus. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia, karena dunia itu perhiasan, maka diambil yang paling baik dari dunia itu, yaitu al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Sholihah itu pas mananya ya, pas. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Muslim, dan Imam Muslim, wa Nasai, dan Imam An-Nasai, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah yang meriwayatkan hadis itu. Jadi dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah, yang pantas. Berikutnya hadis wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau membawakan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu haqqin 'alallahi aunuhum, ada 3 hak yang Allah pasti jaga, pasti tolong. Jadi wajib kita jaga. Allah akan menjaganya. 1, al-mujahidu fisabilillah, orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk kemuliaan agamanya, lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh untuk syiarnya agama. Di mana ya? Di rumahnya, 1 kalau lingkup paling kecil. Terus di RT-nya, di kampungnya lingkup yang agak besar. Lalu bisa di kantornya, paling besar lagi di negaranya. Itu jihad fisabilillah, syiar
Ada tadinya misalkan ada kampung dia nggak ada yang memakmurkan masjidnya misalkan. Terus kemudian dia berjuang dari nol untuk mencoba menyiarkan Islam di kampungnya itu lewat masjid. Yang tadinya cuman dia sendiri atau dia sama keluarganya, terus kemudian ada tetangga, terus kemudian jadi makmur masjid itu termasuk jihad fisabilillah. Tapi kalau yang dimaksud dengan asnaf jihad fisabilillah di zakat ya beda lagi nanti. Nah itu jihad fisabilillah karena al-juhdu itu maknanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi kesungguhan dalam rangka untuk menggapai sesuatu. Nah orang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai syiarnya Islam, nah itu namanya mujahid, mujahadah. Kita tahu mujahadah ya. Mujahadah itu bersungguh-sungguh anggone munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mujahadah. Ada yang menegakkan agama bisa dengan kekuatan perang misalkan. Nah, seperti para pendahulu kita dalam menegakkan Islam, ya. Perang, kital, fisabilillah. Ada yang jihadnya di bidang ekonomi, ya kan? Pemberdayaan umat misalkan. Ada yang jihadnya di bidang pendidikan, dia membuka pesantren gratis misalkan, dan sebagainya itu masuk bentuk jihad. Yang berikutnya wal mukatab alladzi yuridul ada. Al mukatab itu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk bebas. Jadi bebasnya dia dengan jalan mau bayar sekian kepada tuannya. Nah itu kita berhak nolong itu. Kita berhak nolong itu. Itu budak mukatab. Yang ketiga wan nakih alladzi yuridul afaf. Yaitu orang yang siap nikah yang menginginkan menjaga harga diri. Nah, itu wajib kita bantu, kita tolong. Afafu farjihi. Maksudnya dia ingin menjaga kemaluannya anil maharim dari perkara yang haram. Nah itu bisa itu. Kita tolong juga itu. Kalau perlu kita comblangin itu, Ron. Kita comblangin itu. Supaya segera sah. Ya ra'ab. Biar gampang, biar sah. Karena dia pengen menjaga kehormatannya. Itu adalah termasuk hak Allah untuk menolongnya. Jadi satu mujahid fisabilillah, dua budak mukatab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri, yang punya perjanjian dengan tuannya, dibayar sekian misalkan. Yang ketiga orang yang siap nikah, dia yang ingin menjaga kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Bab yang berikutnya itu bab Al-Babus Sadis wal Ishrun, bab yang ke-26, yaitu membahas tentang at-tasdidu ala zina. Jadi larangan keras untuk melakukan zina, dilarang keras ya. Cuman zina itu pakai Z ya, zina. Kalau alladzina dzal, jadi kadang kita keri kupingnya, geli telinganya itu. Nah, ada orang baca alladzina jadi alazina. Dzal dibaca zaid. Banyak yang dzal dibaca zaid. Waruyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qol, Kanjeng Rasul dawuh, ihdharu zina, jauhkan dirimu dari perbuatan zina. Fa inna fihi sittu hisal, karena sesungguhnya zina itu mengakibatkan
6 bencana, 6 balak ya. Salah satu fid dunya wa salah satu fil akhirah. Akibat bencana itu yang 3 di dunia, yang 3 lagi di akhirat. Fa amalati fid dunya fa innahu yang kusur rizqa. Yang pertama di dunia itu zina itu mengurangi rezeki. Jadi harusnya rezekinya banyak, payon kleptatnya, misalkan atau payon dimsumnya atau payon apalah. Jangan kemudian kok sampai perbuatan seperti ini, maka dia dikurangi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin rezekinya itu ya mungkin secara nominal sama ya. Tapi yang namanya rezeki itu kan bukan melulu nominal. Kadang nominalnya sama, tapi jur laran-laranan. Akhirnya kan berkurang. Savingnya juga bisa berkurang. Yang berikutnya wayut hibul berkah. Zina itu mengurangi keberkahan. Berkah itu ya ketenangan. Sesuatu yang membuat kita tenang. Itu adalah sesuatu yang berkah. Lebih baik kantor kecil dekat home base tapi berkah daripada kantor jauh gede tapi nggak berkah. Kan gitu kan. Jadi lebih baik dekatnya home base berkah daripada jauh nggak berkah. Kan gitu. Itu terapa itu. Cita-cita kita semua ya. Ini berkah. Berkah itu sesuatu apabila bertambah dia akan menambah baiknya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah. Kalau orang punya jabatan kok berkah, dia bisa membawa aura kebaikan di kantor itu kepada bawahannya, kepada teman-temannya. Orang punya teman kok berkah, ya temannya ikut baik itu. Yang tadinya biasa-biasa saja jadi baik. Yang tadinya nggak rajin sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya nggak biasa ngaji jadi ngaji. Itu namanya keberkahan. Nah, ilmu berkah juga gitu. Ditular-tularkan atau bisa membawa manfaat. Punya asar, punya labet, apa namanya labet bahasa Indonesia itu. Punya hasil, ada manfaatnya. Itu keberkahan dalam itu. Punya keluarga berkah. Jadi kita mau pulang itu sudah tenang. Senang banget itu. Punya anak berkah. Kayak anak bukannya nyusahi ya. Bukan tambah bikin kita rambutnya brondol, itu bukan. Tapi kita jadi bangga dengan anak itu. Nah, itu berkah. Punya harta berkah. Bisa manfaat untuk sesama. Bisa manfaat untuk agama dan masyarakat. Yang ketiga, wa idza kharajat ruhuhu tuhjabu anillah. Yang paling menyedihkan ketika nyawanya mau keluar, rohnya mau keluar dari jasadnya nanti ketika meninggal. Dia dihijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Jadi yang dilihat itu apa? Yang zuru ilan nari wazzabaniyah. Yang dia lihat sepanjang nyawanya mau lepas dari badannya itu adalah siksa neraka dan zabaniyah. Zabaniyah itu pasukan malaikat penyiksa. Kalau di kantor pajak ada juru sita pajak negara. Nah, ini di kantor neraka, kantor pelayanan Pratama neraka, nanti ada JSPN, juru siksa penghuni neraka. JSPN, juru siksa penghuni neraka. Itu yang dilihat kayak gitu, yang sangar-sangar medeni-medeni. Nah itu di dunianya sudah seperti itu. Fa'amallati tusibuhu fil akhirah fayangzurullahu ilaihi bi'ainil ghadab. Adapun siksanya orang
yang berbuat zina di akhirat, yaitu ketika dia nanti akan bertemu Allah, tapi Allah pandang dia dengan ainul ghadab, dengan mata, dengan pandangan kemurkaan, marah. Gimana kita kalau ketemu Bapak Presiden atau Bapak Menteri misalkan, atau Ibu Menteri, tapi ketika lihat kita, mukanya sudah cemberut, marah. Yang terbayang kita kan, wah mutasi kemana ini, paling jauh kemana ini, atau yang sudah jauh padahal udah paling jauh. Itu kan paling mengerikan. Baru dengan atasan kita saja seperti ini, atasan yang maha atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang kita dengan pandangan yang murka. Bahaya ini tak tanda bahaya. Fayasmatu wajhuhu, kemudian orang yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kemurkaan itu, maka seketika berubah mukanya yang tadinya tebal, bedak, putih, memplak-memplak, berubah total menjadi hitam, ketakutan. Hanya orang yang mau meninggal ketika amalnya buruk, suul khotimah itu kadang ketakutan, belalak matanya juga. Karena yang diperlihatkan adalah siksa atau murkanya Allah nanti. Wasanya itu yang kedua, ini bahayanya zina di akhirat. Yang kedua, yakunu hisabu syadidan. Maka hisab amalnya nanti itu sangat berat. Jadi diteliti satu persatu. Amalnya satu persatu, tidak ada yang dilewati. Mungkin pernah ada yang diaudit ya. Barangkali ada yang dulu pernah jadi bendahara atau jadi yang ketika dia pekerjaannya rawan diaudit, itu seperti apa. Kadang 3 hari 3 malam nggak bisa tidur hanya ngurusi pekerjaannya yang telah lalu. Ngurusi barang-barang yang sudah lampau yang mau diaudit. Paling sih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pol-polnya, 5 tahun sampai 10 tahun kita yang mau diaudit itu barangnya. Bongkar-bongkar itu aja udah mumet gak karuan. Apalagi ini yang diaudit amal yang dulu-dulu, yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukannya dia. Makanya dia harus siap-siap nyari berkasnya, misalkan kalau kita. Itu sudah repot sendiri, berkasnya sudah di mana, sudah dimakan rayap, atau sudah kena air, sudah luntur. Payah kan? Apalagi amal. Ya, nanti diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakunu hisabuhu syadidan. Diaudit dengan audit yang teliti, yang berat. Nah, kita berdoa kan minimal diaudit Allah itu kan ada 3 yang enak ya. Nah, enak 1, auditnya bighairi hisab. Audit tapi lewat aja, nggak jadi dihisab. Ketika ada seseorang yang datang mau dihisab, udah si A datang dihisab. Ketika mau dihisab ternyata ini ahli amal ini, temennya ini misalkan. Waduh, udah enggak usah dihisab. Bolo diri misalkan. Atau yang berikutnya ada namanya itu? Hisaban yasiro. Hisab tapi ringan. Dilihat aja, sudah bagus sholatnya ini, enggak usah deh. Yang lain enggak usah teliti-teliti. Ini jamaah misalkan. Jamaahnya sama siapa? Jamaahnya sama A. Pak A itu orangnya khusyuk. Udah angkat aja semua misal. Atau ini ada kesalahan sedikit, enggak sedikit enggak apa-apa, udah maafu. Ya, banyak juga yang doakan misal. Atau banyak juga amal-amal sunnahnya. Walaupun ngantuk-ngantuk masih mau ngaji misalnya. Ya sudah, itu perjuangannya dia dalam menahan 2 mata untuk enggak merem misalkan. Itu mungkin mau dikasih remason biar melek terus. Nah, itu bisa menjadi peringan dia ketika dihisab. Maka sebelum salam sholat kita bisa doa itu. Dalam sujud kita, Allahumma hasibni hisaban yasiro, ya Allah, hitunglah amalku nanti di akhirat dengan hitungan yang paling ringan, dengan mudah. Minimal kita itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam derajat minimal hisabnya itulah hisaban yasir, atau syukur-syukur bighairi hisabnya.
Kata malaikat bihori hisab opo sholat ae telat-telat. Itu kadang poso kadang bolong-bolong kok bihori hisab. Tapi kita kan temennya ngaji kan banyak ya. Saya minimal lah dan DP sama guru-guru kita. Itu perlunya circle baik seperti itu. Perlunya lingkungan lingkaran baik itu seperti itu. Yang berikutnya kepayahan nanti di akhirat bagi yang berzina itu adalah yusabu fi silsilati ilanar. Jadi ketika dia mau dibawa ke neraka, dia dibelenggu, dia dirantai, seret nanti ke neraka. Jadi ada 6 ya, 3 di dunia, 3 di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari yang demikian. Al-babu sabi wal ishrun, yaitu bab yang ke-27 fi tasydidi alal liwat. Yaitu larangan agama untuk melaksanakan liwat-liwat itu berhubungan dari belakang. Qala alaihissalam, Rasulullah bersabda sab'atun. Ada 7 orang. 7 orang yang apa? La'anahumullahu ta'ala. Yang Allah laknat. Jadi ada 7 orang yang Allah laknat. Wala yanduru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak bakal melihat dia di hari kiamat. Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian. Wala yuzakihim, dan Allah tidak mau mensucikannya. Didiamkan aja udah. Di neraka. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka diberikan siksa atau adab yang sangat menyedihkan, yang sangat pedih. Wa yuqalu lahum udkhulun nar. Nah, mereka malah justru diumumkan panggilan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Silahkan ke neraka. Akan menakutkan sekali panggilan itu. Sementara kita selama ini panggilan yang paling kita tunggu adalah panggilan dari bendahara mungkin ya. Nama ini silahkan naik. Wah, itu jin adem banget rasanya. Nunggu-nunggu ini masjid jin. Nunggu panggilan bendahara. Tapi kalau nunggu panggilan kepegawaian itu kadang aduh, apa mana sing kurang. Jadi tungane akeh bendahara. Jadi dipanggil dia langsung disuruh ke neraka. Ma'adakhilina, beserta orang-orang nanti rombongan yang bakal masuk neraka selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa ini namanya? Awaluhum al-fa'il wal maf'ul bih. Baik yang pasif ataupun yang aktif ataupun yang pasif melakukan maksiat itu fi amali kaum Lut, dalam mengamalkan amalnya kaum Lut. Wa nakihul mar'ah, dan orang yang menikahi wanita fi duburiha, di duburnya, dari jalan belakang, dilarang ini. Wa nakihul bahimah, dan orang yang menikahi hewan. Jadi ada ya orang aneh, hewan kok dinikahi, kayak kurang kerjaan saja, kayak kurang temen dia gaulnya, maksud gaulnya sama hewan. Kalau Tarsan mungkin ya. Jadi kalau kawin sama hewan chattingannya gimana, kenalannya gitu. PDKT-nya gimana? Misalkan sama mbek, mbek mau mbek jawabannya kan mau ya mbek, nggak mau juga mbek kan gitu. Atau kucing kadang mau nggak cing, nggak mau. Ini kan ya aneh, orang kok sama hewan itu kan aneh. Kecuali dunia pewayangan ya mungkin ya, itu Werkudara oleh ulo itu kan dulu kan. Jadi akhirnya lahir anak-anaknya ya, itu dunia wayang. Ini kita dunia nyata ini. Tidak boleh manusia menikah dengan hewan. Aneh lagi tuh manusia nikah dengan boneka. Atau ada manusia menikah dengan bayangannya sendiri. Itu kan lama-lama kayak orang stres saya justru kan. Mencari sensasi. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanakihul binti, dan orang yang menikahi anaknya sendiri. Ada ya, daripada dinikah orang lain saya nikah sendiri. Itu ada, itu dicerita di kitab-kitab. Dan perbuatan haram. Wa ummiha, dan dia menikahi juga
atau menikahi ibunya, ini haram juga. Tidak boleh. Ini perbuatan hewan juga. Wazani bimro'ati jarihi, dan orang yang menikahi istri temannya, tetangganya. Bukan aneh itu. Kan sudah sendiri-sendiri kan. Dia lupa. Masuk mungkin ke rumah tetangganya. Ayo dinikahi ya nggak boleh. Kadang kalau lapar itu mungkin meripat rodok siwer ya. Lihat kecoa kayak kurma. Lihat kecoa kadang kayak kurma. Ini rumah sendiri. Lihat istri orang lain kayak istri kadang mungkin. Jadi ya nggak nyalahin laparnya, tapi memang sifatnya. Tidak boleh. Wanakihi kafi illa an yatuba, dan ya, orang yang menikahi apa ini kafi illa an yatubu, kecuali orang-orang yang tadi disebutkan itu adalah mereka yang bertaubat. Jadi mereka tetap dalam laknat Allah sepanjang mereka tidak mau bertaubat. Al-babu tsaminu wal isrun, bab yang ketiga yang 28, fiman isyurbil khamr, bab yang menerangkan tentang pencegahan untuk meminum khamr. Qala Ibnu Mas'ud idza sufan. Nah, ini kayaknya besok saja ya, sudah 4 nih, meripat juga sudah kedip-kedip ini kayaknya. Tadi makan baru separuh piring, jadi tenaganya rada kurang. Ya, silakan kembali ke moderator.